Mudah-mudahan yang jawab salam dengan ikhlas Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rahmat, maghfirah dan ampunannya, amin. Yang mempunyai hutang mudah-mudahan terlunasi, amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Au kama qala Allah Ta'ala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu gulamin rahinatun bi aqiqati tadbahu anhu yauma sabihi wa yuhlaku wa yusam. Al hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarram wal muhtaramun, para asatid wal asatidah yang kami hormati, wabil khusus sahibul bait Bapak Adi Nugroho dan Ibu Uut yang kami hormati. Tak lupa aparatur pemerintah, Bapak RW, Bapak RT beserta perangkat jajarannya yang kami hormati dan Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Dan hadirin hadirat ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, tamu undangan yang telah nampak hadir. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mengundang rahmatnya Allah, mengundang maghfirahnya Allah, sehingga kampung ini, perumahan ini diberkahi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada malam ini bertepatan dengan tanggal 5 Oktober 2024 Masehi. Kalau hijriahnya Bu, tanggal berapa sekarang Bu? Hijriahnya ada yang ingat gak? Enggak. Tanggal? Ada yang ingat gak? Nah, sekarang sudah memulai masuk bulan Rabiul Tsani tanggal 3. Nah, tidak terasa ya. Bulan kemarin Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berlalu. Mudah-mudahan amal ibadah kita, baik itu maulidnya, sholawatnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita pada saat ini bisa hadir memenuhi undangan Sohibul Bait Bapak Adi Nugroho dan Ibu Uut dalam acara Tasyakur Binikmah. Telah diakikahinya Ananda Genta Aryo Nugroho, Ananda Geril Anugrah Ramadan, dan Ananda Gibran Aska Kayendra. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tuanya, berguna bagi agama nusa dan bangsa. Sedikit mengenai tentang akidah. Salah satu kewajiban orang tuanya yaitu diantara ketika anaknya lahir, maka disembelihkanlah hewan bukan hewan kurban ya, akikah. Maka apabila orang tuanya mampu diberikan keluasaan rezekinya, maka untuk anak laki-laki diperintahkan untuk menyembelih berapa ekor kambing Bu? 2. Pinter, 100 buat Ibu. Nanti hadiahnya bisa diambil di panitia. Nah, setelah diakikahi, bila mampu hari ke-7, apabila belum mampu juga hari ke
14 belum mampu juga hari ke-21. Setelah selesai diakikahi, kemudian kewajiban yang menjadi orang tua adalah memberi nama-nama yang baik. Maka diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nama yang terbaik untuk anak kita, karena nama itu merupakan doa ilmu. Maka berikanlah nama-nama yang baik untuk anak kita. Yang selanjutnya setelah diberi nama, biasanya suka wayuh lakukan dipotong rambutnya. Maka ketika marhabah mahalul qiyam, bayi-bayi itu dicukur rambutnya. Biasanya nanti rambut tersebut dibotakan, kemudian ditimbang berapa gram rambut tersebut, ditukarkan dengan emas. Nanti emas tersebut dijual dan uangnya dibagikan kepada fakir, miskin, yatim piatu. Insyaallah. Alhamdulillah, Bapak Haji Nugroho telah melaksanakan akikahnya putra-putranya, kemudian telah memberikan nama-nama yang terbaik. Mudah-mudahan anak dari Bapak Haji Nugroho dan Ibu Uun menjadi anak-anak yang solihah dan akan menyambut, menuntun orang tuanya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu hadirin rahimakumullah, anak itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadiah terbesar yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian adalah fitnah. Tapi hadirin rahimakumullah, anak itu merupakan anugerah yang harus dijaga, yang harus diperhatikan. Sebab apa? Setiap amanah pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Betul Ibu? Kemudian orang tua itu pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya, bahkan lebih sukses, bahkan lebih bahagia daripada orang tua. Adakah Ibu orang tua yang menginginkan anaknya celaka? Tidak ada. Walaupun anaknya sebandel apapun, pasti yang namanya orang tua menginginkan anaknya menjadi anak yang terbaik, anak yang solihah. Oleh karena itu, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali membagi anak itu ke dalam 4 golongan. Yang pertama, waladuka sa'adah. Anakmu akan menjadi kebahagiaanmu. Sekarang terasa Bu, ketika kita pulang bekerja sudah capek, sudah lelah, tak kala pulang ke rumah melihat anak tersenyum bahagia menyambut orang tuanya, bagaimana perasaan kita? Yang tadinya lelah, yang tadinya capek, seketika hilang melihat anak kita bahagia tersenyum. Betul Bu? Yang kedua, waladuka sohibuka. Anakmu akan menjadi temanmu. Tak kala kita sudah tua, sudah tidak bisa apa-apa, maka anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tuanya pasti akan menjaga, menemani yang namanya orang tua. Yang selanjutnya, waladuka khodimuka. Anakmu akan menjadi pembantu, penolong yang menjadi orang tuanya. Maka yang namanya anak soleh, anak yang soleha, jangan takut Bu. Ketika kita susah pasti tanpa diminta pertolongan oleh orang tua, anak tersebut pasti akan menawarkan dirinya
apakah ingin dibantu orang tuanya. Yang terakhir, jangan sampai ibu golongan anak waladuka aduwuka, anakmu adalah musuhmu. Masya Allah, tak sedikit zaman sekarang orang tua menjadi musuhnya. Anak memenjarakan orang tuanya. Banyak ya bu di berita. Bahkan ada anak yang membunuh orang tuanya. Naudzubillah ini dari. Ini tandanya anak tersebut jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak kita dijaga oleh Allah, dijadikan anak-anak yang soleh-solehah. Maka Imam Al-Ghazali memberikan kiat-kiat, ada 2 cara bagaimana anak kita menjadi soleh. Yang pertama yaitu tarbiyatul aulad qoblal wiladah, pendidikan orang tuanya sebelum anak tersebut lahir ke alam dunia. Bagaimana caranya? Yaitu ketika anak dikandung, sebelum anak itu dikandung, maka orang tuanya memperhatikan terhadap makanan apa-apa yang masuk terhadap perut ibunya. Sebab barang yang haram masuk ke dalam tubuh ibunya, maka akan menjadi darah yang mengalir terhadap anak tersebut, sehingga anak tersebut ketika lahir ke alam dunia susah diajarkan tentang kebenaran, susah menerima kebenaran. Jangan salahkan anak, mungkin orang tuanya dulu tidak menjaga terhadap apa-apa yang masuk ke dalam perut ibunya. Yang kedua, pendidikan tarbiyatul aulad ba'dal wiladah, yaitu pendidikan anak setelah anak itu lahir. Maka anak tersebut setelah lahir ke alam dunia, perkenalkanlah terhadap agama. Maka anak ketika lahir, bayi baru lahir, diadamkan oleh bapaknya, kemudian diberi iqamah. Ini merupakan tarbiyah, pendidikan orang tua kepada anaknya, mengenalkan terhadap Allah Subhanahu wa taala.